Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Ismail. NIM saya 1803015005. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin Turing dengan simulasi JITLAB. Ya, kita langsung saja. Sebelumnya apa sih mesin Turing itu? Jadi mesin Turing itu yaitu suatu model yang sangat sederhana dari suatu komputer, di mana mesin Turing bisa dianalogikan seperti komputer sederhana dengan sejumlah yang dimana di dalamnya dengan sejumlah step sebagai memori, lalu ada pita sebagai secondary storage, dan fungsi transisi sebagai program. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automaton atau memiliki sebuah tab tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Jadi apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Nah, kita lanjut. Ya, di sini apa sih spesifikasi dan kelebihan dari mesin Turing itu? Nah, jadi di sini ada beberapa spesifikasi dan kelebihannya, yaitu yang pertama, mesin Turing memiliki kemampuan lebih tinggi daripada finite state automata atau pushdown automata dari segi aksi dan komponennya. Yang kedua, mesin Turing memori akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array atau deretan sel-sel penyimpanan. Nah, yang ketiga, setiap sel mampu menyimpan sebuah array tunggal. Nah, yang keempat, pita dapat memuat informasi dalam jumlah tak terbatas dan dapat dijelajahi atau diakses bagian manapun dari pita dengan urutan bagaimanapun. Nah, yang kelima, yaitu head dapat bergerak ke kanan atau ke kiri, berfungsi untuk membaca input dari pita dan sekaligus juga bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Nah, kita lanjut. Nah, di sini terdapat sebuah mesin Turing secara formal yang dinyatakan dalam 7 tupel, di mana di sini sudah saya susun tupel-tupel yang ada dalam mesin Turing. Yang pertama ada simbol S yang dinyatakan merupakan state awal, lalu simbol sigma yang dinyatakan himpunan simbol input, lalu simbol key yang dinyatakan himpunan state, lalu simbol D yang dinyatakan simbol kosong atau blank atau bukan bagian dari sigma atau B. Nah, yang selanjutnya ada simbol F yang dinyatakan itu simbol pada pita. Nah, yang selanjutnya ada simbol lambda yang dinyatakan yaitu fungsi transisi. Nah, selanjutnya ada simbol F yang dinyatakan merupakan himpunan state akhir. Ini merupakan tupel yang terdapat di dalam mesin Turing. Kita lanjut. Nah, di sini terdapat aksi mesin Turing. Jadi, bagaimana sih aksi mesin Turing itu? Nah, di sini perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis, dan status dari finite control. Nah, di sini aksinya itu yang pertama merubah status. Setelah merubah status yaitu menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Setelah menggerakkan head ke kiri atau ke kanan, lalu aksi mesin Turing itu mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat prinsip dalam menggerakkan mesin Turing. Apa sih prinsip untuk menggerakkan mesin Turing itu? Nah, yang pertama kita lihat state semula dan simbol yang ditunjukkan head. Nah, yang kedua, berdasarkan fungsi transisi
tentukan step berikutnya, lalu penulisan ke pita dan gerakan head ke kanan atau ke kiri. Nah, yang ketiga, bila dari pasangan state simbol yang ditunjukkan head tidak ada lagi transisi, berarti mesin Turing berhenti. Nah, maksud di sini ketika tidak ada suatu transisi, maka mesin Turing dapat dikatakan berhenti atau final step. Nah, yang keempat di sini, bila mesin Turing berhenti di dalam step final, berarti input diterima dan sebaiknya input ditolak. Maksud sebaiknya input ditolak ketika final step berhenti, tidak pernah berhenti di step final, maka input tidak akan diterima atau ditolak. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan sedikit materi dasar tentang mesin Turing. Selanjutnya akan dijelaskan dengan simulasi manual pada mesin Turing, lalu bakal dilanjutkan dengan simulasi mesin Turing dengan menggunakan GitLab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan untuk membahas simulasi mesin Turing secara manual. Di sini terdapat studi kasus, yaitu key merupakan himpunan step. Di sini terdapat key 1 dan key 2, dan di sini ada himpunan simbol, terdapat simbol A, simbol B, dan simbol blank atau sering disebut simbol kosong, di mana di sini juga terdapat step awal, yaitu dimulai dari key 1 dan berakhir di key 2. Di sini terdapat juga fungsi transisi. Nah, fungsi transisi ini yang akan menggerakkan pita yang akan kita kerjakan. Di sini kita contohkan dulu pita yang akan kita jalankan, yaitu A, B, 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 A, A. Nah, ini untai pita ini yang akan menggerakkan pita yang akan kita kerjakan. Langsung aja kita jawab, yaitu untai pita yang di atas kita turunkan pada kotak A, B, 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 A, A. Nah, di sini langsung kita lihat fungsi transisinya, yaitu key 1 menuju simbol A. Berarti head menunjukkan pada simbol A. Nah, di sini key 1. Selanjutnya key 1 memberikan simbol A lalu bergerak ke arah kanan. Nah, di mana di sini kita lihat simbol A, key 1 memberikan simbol A lalu bergerak ke arah kanan. Nah, di sini sudah terdapat simbol A, maka di sini tidak ada perubahan. Yang terjadi hanya pergerakan head ke arah kanan. Jadi ditulis hasilnya, yaitu A, B, 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 A, A. Jadi simbol pada pita di sini masih tetap, hanya saja yang berubah itu headnya berpindah ke arah kanan, yaitu pindah ke huruf P. Ini tetap key 1. Di sini kita tulis kembali, simbolnya tetap, hanya saja yang berubah itu pada headnya berubah ke arah kanan, yaitu ke simbol B. Di sini tetap key 1. Oh ya, di sini juga kita menggunakan key 1 membaca simbol A, berarti kita menggunakan transisi 1. Ini
Q1 membaca simbol B, berarti kita menggunakan transisi 2. Nah, dilanjut. Nah, dilanjut. Q1 membaca simbol B, maka Q1 membaca simbol B sama dengan Q1 memberikan simbol A lalu bergerak ke arah kanan. Jadi Q1 membaca simbol A memberikan arah ke kanan. Jadi arah ini bergeser ke kanan, lalu simbol yang di sini dirubah menjadi simbol A. Jadi hasilnya di sini bisa kita lihat. Sebentar. A ini berubah jadi A, ini tetap B, A. Nah, kenapa ini berubah? Karena di sini Q1 memberikan simbol A lalu bergerak ke arah kanan. Jadi ini sudah berubah jadi A, lalu headnya berubah ke arah kanan. Ini tetap Q1 dan ini menggunakan transisi kedua karena Q1 membaca simbol B. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini Q1 membaca simbol B. Maka transisi mana yang kita gunakan? Q1 membaca simbol B, maka kita tetap menggunakan transisi yang kedua. Transisi kedua yaitu Q1 membaca simbol B, di mana Q1 memberikan simbol A lalu bergerak ke arah kanan. Berarti ini sama seperti yang tadi. A. Nah, B ini berubah menjadi simbol A lalu bergerak ke arah kanan. Simbol A, ini B, ini A, lalu headnya berpindah ke arah kanan. Ini menjadi Q1. Lalu bisa kita lanjutkan kembali. Kita lihat di sini juga sama seperti di atas. Jadi Q1 ini membaca simbol B, maka yang kita gunakan yaitu fungsi transisi yang kedua. Kita tulis ini A, B ini berubah jadi A, di mana akan bergerak ke arah kanan. Jadi ini B ini berubah jadi A, lalu headnya berubah ke arah kanan nanti setelah A. Nah, jadi gini, Q1 di sini menggunakan fungsi transisi kedua. Nah, kita lihat selanjutnya. Di sini terdapat Q1 membaca simbol A, maka yang kita gunakan berarti kembali ke transisi 1. Q1 membaca simbol A sama dengan Q1 memberikan simbol A lalu bergerak ke arah kanan. Nah, karena Q1 membaca simbol A, di sini memberikan simbol A, di sini tidak ada perubahan, yang hanya berubah headnya bergerak ke arah kanan gitu. Jadi ini kita A 4, 5, 6, lalu ini bergerak ke arah kanan. Ini tetap Q1. Nah, di sini kita menggunakan fungsi transisi 1, ini menggunakan fungsi transisi 1. Nah, selanjutnya kita lihat Q1 membaca simbol A, maka ini sama seperti di atas. Kita berarti menggunakan transisi yang ke-1, di mana simbol ini tidak berubah, hanya saja headnya berubah pergerakannya ke arah kanan. Maka kita tulis kembali
A A A A A A. Nah, di sini dia pindah ke kanan ke bagian pita kosong atau ruang kosong. Di sini head bergerak ke arah bilangan kosong. Ini merupakan Q1. Nah, selanjutnya Q1 Q1 membaca simbol kosong. Berarti yang kita gunakan di sini berarti fungsi transisi yang ketiga, yaitu Q1 membaca simbol kosong, di mana Q2 membaca simbol kosong lalu bergerak ke arah kiri, ke arah sebaliknya. Mungkin bisa kita hapus yang di sini. Ya, kita hapus saja yang di sini karena sudah tidak digunakan. Dihapus apa ya? Dihapus saja nggak apa-apa. Kita kembali ke awal ke sini. Jadi Q1 membaca simbol kosong. Ya Allah. Maka akan memberikan hasil di sini Q1, di sini Q2. Jadi di sini itu semacam pergantian suatu memori, di mana di sini terdapat pita kosong, di sini merupakan suatu pergantian, ibaratkan suatu pergantian memori. Ketika ada sektor kosong, maka sektor ini akan diisi oleh memori yang lain kayak gitu. Jadi di sini akan memberikan hasil Q1 membaca simbol kosong lalu Q2. Nah, dari sini bagian head ini akan berpindah ke arah kiri, namun Q-nya berubah menjadi Q2 seperti ini. Contoh A A A A A A. Nah, yang awalnya Q1 membaca simbol kosong, lalu di sini ada perintah Q2 membaca blank lalu ke arah kiri, jadi headnya pindah ke kiri dan ini menjadi Q2. Nih, kita hapus saja ya. Nah, di sini menjadi Q2. Nah, selanjutnya kita lihat Q2 membaca simbol A. Kita lihat ke fungsi transisi di sini, apakah ada Q2 membaca simbol A. Dari ketiga ini tidak ada Q2 membaca simbol A, maka dapat dikatakan ini merupakan final state karena tidak terdapat pada fungsi transisi. Jadi bisa kita langsung simpulkan seperti ini. Karena Q2 merupakan final state, maka string A B B B A A dikatakan diterima. Nah, mungkin inilah proses pengerjaan pada studi kasus simulasi mesin Turing secara manual. Kita lanjut untuk menjelaskan simulasi mesin Turing secara JITAB ya, dengan menggunakan JITAB. Kita langsung saja buka mesin Turing mesin. Nah,
Nah, di sini saya review kembali. Jadi di sini tuh kita menggunakan dua himpunan step, yaitu Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 ya. Nah, Q1 dan Q2. Nah, di sini kita langsung saja menyambungkan Q1 dengan Q2. Di sini kita inputkan nilai A, dan ini kita nilai A, dan kita kembalikan lagi Q2 ke Q1. Di sini tidak usah diinputkan apa-apa, namun kita rubah menuju A. Nah, kita jangan lupa di sini Q1 itu sebagai step awal dan ini final step. Oke, sekarang kita buktikan ya. Nah, kita menggunakan pembuktian input berdasarkan setiap step-step yang sudah saya jelaskan. Di sini step awal yaitu kita inputkan A, B, 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 A, lalu kita inputkan lagi A, B, B, A, lalu kita inputkan lagi. Step ini yang saya masukkan itu sesuai step yang sudah saya jelaskan di simulasi manual ya. Dilanjut lagi A, B, A, langsung A. Nah, kita lihat, kita buktikan apakah inputan yang sudah saya bahas di simulasi manual itu dapat diterima oleh mesin Turing. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini semua inputan yang sudah dikerjakan itu dapat diterima. Dengan demikian, pembahasan simulasi manual itu dapat dikatakan sukses gitu. Nah, coba bagaimana kalau kita inputkan dengan yang lain? Contoh halnya ini kebalikan dari step awal, yaitu B, A, B, B. Nah, coba kita mulai, coba di-run. Nah, di sini dari mesin Turing di GitLab dikatakan reject, jadi tidak diterima. Tidak diterima ini berarti terdapat kesalahan dalam memberikan input terhadap simulasi pada GitLab, terutama pada mesin Turing. Mungkin sekian pembahasan dari contoh manual yang saya kerjakan. Ya, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan menggunakan percobaan yang lain untuk menjelaskan simulasi GitLab dengan menggunakan mesin Turing. Nah, di sini kita coba menggunakan 3 himpunan step, yaitu ada Q0, lalu ada Q1 dan Q2. Nah, kita langsung sambungkan saja Q0 menuju Q1 dengan simbol himpunan A,
di sini dengan simbol penggunaan A dan bergerak ke arah kiri. Lalu dari Q1 bergerak ke Q0 diberi simbol A, lalu simbol A dan bergerak ke arah kiri. Nah, dari sini Q0 bergerak ke Q2, ini tidak usah kita berikan simbol. Nah sekarang ini Q0 ini kita beri Q0 ini kita beri step awal dan berakhir di step Q2, final step. Langsung saja kita coba untuk menginputkan setiap step. Nah, di sini coba kita memberikan input A. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pergerakan simulasi pada mesin Turing di aplikasi Jiglet ini. Kita play di sini. Di sini Q0 membaca simbol A, maka step yang akan dilakukan yaitu, nah di sini dia Q0 membaca simbol A dan memberikan dan bergerak ke simbol A, lalu bergerak ke arah kiri. Nah di sini tidak ada perubahan, hanya saja bergerak ke Q1. Nah selanjutnya kita lihat, nah ini kembali Q0 membaca simbol A, Q0 membaca simbol A, lalu bergerak ke arah kanan. Nah selanjutnya lagi, nah ini masih Q1. Nah ini sekarang kembali ke Q1 membaca simbol A, lalu bergerak ke arah kanan. Nah lanjut langkah selanjutnya di sini. Nah, di sini ada Q0 membaca simbol blank atau simbol kosong, di mana simbol kosong ini akan menggerakkan, kita lihat akan menggerakkan kemana. Nah akan bergerak ke Q2 karena ini merupakan final step, di mana Q2 ini tidak Q2 ini membaca simbol kosong, di mana Q2 ini tidak ada lagi transisi yang dibaca, maka dapat dikatakan ini merupakan final step. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika dalam penyampaian penjelasan materi tentang mesin Turing ini masih banyak kesalahan atau tidak sesuai dengan materi. Tolong beritahu saya agar saya bisa belajar untuk lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.